Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya sayyidina Syahadul Qadir Jilani radhiyallahu wa ila ruhi syaikina Imam al-Alim billah Syekh Muhammad Ahmad al-Saki radhiyallahu wa ila ruhi sallallahu wa ila ruhi wa usul ila ruhi musalli fi hadal kitab mutarajjim fi darin amin syaikhun lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah. Pertama, terlebih dahulu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas karunia rahmat nikmatnya. Alhamdulillah kita hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan bahasan tentang keutamaan salat berjamaah, menyambung keterangan 2 minggu yang kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarwi yaritakan sapa kanjeng Nabi anillahi saking Allah ta'ala annahu, berarti kalau Allah ta'ala berfirman langsung kepada kanjeng Nabi, tidak ada dalam Al-Quranul Karim, itu namanya hadis qudsi. Apa yang dikatakan Nabi? Annahu setuhuni Allah Ta'ala iku qala dawu sapa Allah Ta'ala salasun utawi wong telu atau kelompok, 3 kelompok man sapa wong hafadhah
kang ngreksa sapa wong alaihina ing atase 3 perbuatan fahuwa mung utawi man utawi wong iku waliyun kekasih li marang ingsun haqqan kalawan sabenere wa man lan sapa wong doya ahunna kang nyia sapa wong guna ing telu fahuwa mung utawi wong iku aduun musuh li maring ingsun haqqan kalawan sabenere kila ya Rasulullah kila ya Rasulullah takohaken ya Rasulullah mahunna lan menapa mawon perbuatan 3 niku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siji as-shalatu salat wasaumu lan poso kemudian wa usul janabati lan atus jinabat kala ngendika sapa Rasulullah hunna utawi telu iku amanatun amanah titipan baina Allah ing dalem antarane Allah wa baina abdihi lan ing dalem antarane kaulane Allah amara perintah sapa Allah taala bil muhafadzati kelawan ngreksa alaihi ing atase 3 Bapak Ibu ada hadis qudsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan 3 hal 3 perbuatan yang apabila kita mampu menjaganya maka kita termasuk kekasih orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih itu boleh jadi disebut waliullah. Lah nek kula panjenengan mampu melaksanakan 3 hal ini insyaallah jadi waliullah. Selama ini kan dewi kan wali murid ini. Wali murid. Abah Udin wali nikah ini lagi. Saiki mesti dicoba pangkatnya bisa. Semari nikah kabeh tadi wali bisa. Aku meh tadi wali jadi. Tapi saya suwi. Kekasih Allah. Lah nopo mawon 3 perbuatan ini yang pertama adalah as-sholatu melaksanakan sholat dengan benar. Apa yang dimaksud sholat dengan benar di sini? Wal muradu minha iqamatuha fi awqatiha ma'a itmamil faraid wal wajibati was sunnah. Melaksanakan sholat dengan benar itu adalah melaksanakannya sesuai dengan waktu, menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Sholat niku 5 waktu. Abon apa enteng? Abon apa enteng sholat ini? Enteng ya. Tapi kalau nggak tekor, padahal enteng. Enteng. Sholat itu sholat berjamaah kemana? Paling gampang, paling enteng bagi orang yang beriman itu ketika di Mekah Madinah. Anjir penggawean cuma sholat, mangan, turu, ibadah, mangan, turu, ibadah. Telu nang Mekah di Madinah, mangan, turu, ibadah. Berhubung ketekan orang Indonesia
tambah siji. Mangan turu ibadah blonjo. Wong Arab dhewe gak sepiro kok blonjo. Semua ke Indonesia. Makanya berusaha semaksimal mungkin orang-orang yang punya toko dan karyawannya itu belajar pakai bahasa Indonesia. Dipaksa masih gak iso. Yang terakhir kemarin kami datang menjemput jamaah haji, jamaah umroh itu di bandara. Ada ibu-ibu umroh sendirian, tapi gawane itu Masya Allah 3 paket besar-besar, 3 paket besar-besar. Ya karena ikut travel kami tidak melarang membayar dewi. Cuma sempat saya guyoni, Bu, sehat alhamdulillah ya, sehat. Ini keadaan isi sendiri, keadaan pula ya ini. Apa isi? Ini sembarang kali, berarti komplit. Ulah anda sampai, ulah anak kaya. Ya Allah, dijual di sini. Termasuk Albek KFC-nya Arab itu tunggu 1 squad di samping ini Albek KFC ini Mekah ya. Jadi ibadah sholat ini menjadi berat bagi orang yang tidak Allah saja deh. Andai kata kita mau istiqomah, istiqomah 5 waktu itu. Pemain ibu pikir sholatnya kan 1 bulannya Allah raini. Ojo sampai gara-gara prai mergone belum suci kedatangan haidnya kemudian menjadi terbiasa tidak sholat dan bermalas-malasan. Khawatir sebetulnya ibu-ibu ini. Takut terjadi kebiasaan 1 minggu kak sholat, paling mau dilanjut soalnya kadung malas. Maka dari itu solusinya supaya kita tidak malas, 1, jangan beri kesempatan untuk tidak sholat 1 kali pun. Karena kalau sudah terbiasa gak sholat, kata sholat itu biasanya takut. Kok subuh ini? Kalau biasa sholat, kalau saya ditanya ya, kerungu suara tarhim di masjid, sholatu wassalamu alaik, otomatis sinyal itu masuk ke dalam tubuh kita dan kita otomatis bangun. Karena tubuh sudah menjadi terprogram oleh panjenengan setiap jam 4, setengah 4 bangun dengan sendirinya. Tapi bagi orang yang terbiasa bangun jam 7 atau jam 8 pagi masih krungu tarhim, bahkan omae dempet atau mepet dengan masjid, ya gak tangi. Soalnya tubuhnya tidak diprogram untuk bangun pagi. Jadi bangunnya bangun subuh. Yang kedua, supaya kita semangat dalam melaksanakan sholat, usahakan berjamaah. Yang sholat ijen, males Pak. Ukuran kita ini kayaknya bahasa engkau nopoko itu berarti nanti ayolah
jam 4, setengah 5 tutup. Nanti aja lah jam itu jam 6 lah. Nek isak tak apa sing engko. Isak kok ae lah. Dhewe bubu dhisik. Salat dhisik ae mah. Gak ya bubu dhisik. Ketika suami istri seperti ini tidak satu dalam urusan ibadah, repot. Tapi biasanya sih menang, sinten Bu? Ayo ngomong masih lanang ini. Sing menang pasti wong wedok. Gimana duit dari wong wedok? Buset ya. Kok iso? Bu itu kan mangan. Bu mangan eling sholat daripada sholat eling mangan. So, bu diisi. Ya Allah. Saya tadi malam itu nggak punya acara. Tahlil karungkun ada salah satu putra kiai itu wafat umur 17 tahun. Wafat karena serangan jantung. Berangkat habis maghrib ke rumput itu kan setengah jam. Hampir sana isya. Sampai konco-konco. Begitu azan, ayo sholat dhisik monggo. Saya ajak sholat saya bilang, di mana masjid Pak? Pak Yai. Oh ini sebelah kan. Ada yang nyeletuk konco-konco. Yai, sholatnya nanti aja. Kan isya waktunya aja. Ini sebetulnya omongan-omongan seperti ini atau bisikan-bisikan dalam hati itu bentuk daripada rongrongan atau godaan daripada setan. Padahal Nabi sudah mengatakan dalam urusan kebaikan janganlah kamu menunda-nunda. Ketika isya hari ini sudah manjing, cepatlah sholat. Kenapa? Jangan ditunda jam 8, jam 9, jam 10, atau jam 12 malam. Karena kita tidak menjamin umur kita nyampe ke sana. Ada niatan melakukan kebaikan, laksanakan segera. Karena umur kita ini tidak ada yang tahu. Rahasia Allah. Jangan mengatakan saya masih sehat Ustaz, saya masih muda. Yang tidak sedikit orang yang mati muda, dan tidak sedikit orang yang mati tidak sakit. Orang-orang siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia. Duka termilikinya orang mati di siaran masjid enggak ya? Jadi apa ngasih tahu orang gimana? WA. WA sering. Coba biasakan di masjid bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyiarno siji. Tapi di siaran itu biasanya ya enak langsung orang tahu semua, tapi juga membuat orang juga kaget. Umpamanya Pak RT sing nyiarno Pak Kamil pasti karena sudah terbiasa Pak Kamil nyiarno orang meninggal. Ketika beliau itu Assalamualaikum di speaker, Assalamualaikum waduh sopo itu turun menyiarno dicurigai wong. Di tempat saya itu begitu Pak. Saya tugaskan satu orang takmir masjid itu sekretarisnya, kalau ada orang meninggal tidak boleh yang lain menyiarkan, harus dia. Jadi begitu naik masjid suara Assalamualaikum, sopo kira-kira mati lagi. Nah, kalau saya biasanya nyiarno terkait dengan masalah pengajian atau apa,
siarkan dan Bapak di masjid biar sama-sama tahu. Tapi kalau takut mengganggu ya teman-teman juga. Melaksanakan sholat yang benar itu tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan kepada orang yang beriman dengan waktu yang sudah ditentukan. Duhur sudah ditentukan, asar sudah ditentukan, isya, maghrib, isya, subuh sudah ada. Setiap 5 atau 7 satu minggu sekali waktu ini berubah. Maka saya di masjid-masjid itu memiliki jam digital seperti ini. Bagus Pak, tapi jangan dikonekkan langsung ke radio Pak. Saya kurang setuju. Itu biasanya kelakuan tampil-tampil sing males Pak. Jadi masjid itu beli jam digital, kemudian dikonek nang ampli, dikonek nang radio atau nang tape, disetting Pak melalui jam digital ini. Pokoknya anggar jam 6 Mbak, langsung muni dhewe. Ana wong gak ana wong muni otomatis Pak itu Pak. Karena sudah diprogram. Dan itu kurang baik. Karena waktu ini berubah setiap 1 minggu sekali. Oh, saiki subuh jam 3:30. Besok minggu depan subuh 3:30 lebih 5 menit, lebih 2 menit, lebih 4 menit. Itu begitu. Naik turunnya waktu itu tidak paten Bos. Lah kenapa kalau dipaten nggak boleh Pak Ustaz? Karena begini, kalau mungkin asar, zuhur mau terlambat adanya atau mau lebih awal, tidak ada efek, tidak ada dampak kepada jamaah. Tetapi kalau subuh dan maghrib itu ada kaitannya atau ada dampaknya kepada jamaah terkait dengan mereka yang berpuasa. Maghrib kurang 1 menit, ternyata masjid adzan melalui jam digitalnya, wis adzan otomatis wong buka, guru mayai buka ya apa hukumnya? Batal puasanya. Makanya Ramadan hati-hati. Nek Ramadan panjenengan buka mengambil waktu yang mundur walaupun 1 menit. Radio ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mundur aja sampean. Kate munduri apa? Wong iso iku maju. Wong gelas wis nang kene. Nyekel ngene. Wis ta? Durung tua. Dicekel iki. Persiapan sholat berjamaah. Nah, ketika masjid sudah mandek, mungkin sampai hayya 'alas shalah kita mukel. Kalau memang yakin adzan itu sudah tiba, mempercepat takjil itu hukumnya sunnah. Ojo pamer. Aku ini masih adzan ping 7, tetap aku sembahyang dhisik. Bukone itu ae nang omah, takjil nang omah.
iki dudu pintri, rada goblok. Rada goblok iki. Sing bener iku begitu. Wah, manjing langsung takjil. Buka. Ngono. Ojo ditunda sampe aku masih sampai isya kok tenang aman aku. Karena wis geblak nyonyong. Karena apa? Itu sudah aturan dari Allah, dari terbitnya fajar shadiq sampai matahari terbenam. 12 jam kita berpuasa, alhamdulillah. Ini kalau mau aman, sampai harus mundur kita setengah menit atau beberapa detik dan lebih aman. Kalau maju ada maghrib, bahaya bagi orang yang puasa. Kalau mundur adzan subuhnya, bagi orang yang berpuasa juga bahaya. Nek maju subuh gak apa-apa. Subuh kurang 5 menit sudah diadani. Allahu Akbar. Gak apa-apa, biar orang itu berhenti makan bagi mereka yang mau puasa. Tapi ini ada mundur di subuh, ini sih bahaya. Jam 5 ada, berarti mundur 1 jam ini. Tidak boleh kalau orang yang mau berpuasa. Tepat waktu, kemudian ma'iklamil faraid wal wajibati. Yang kedua, menyempurnakan kewajiban-kewajiban sholat dan yang sunnah-sunnah. Nomor sunnah sholat itu, di antaranya orang disunahkan sebelum sholat itu adalah berpakaian rapi, kemudian pakai parfum, kemudian sunnahnya pakai kopiah putih, pakai surban di kalung. Surban hanya dikekek ini. Nah, dia surban gitu. Dikekek ini nggak dapat kesunahannya surban, cuma dapat pahala digawe sholat. Surban itu di kalung. Itu yang mendapatkan sunnah. Ini bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu gak disunahkan pakai surban. Tapi ibu-ibu semua kek nang Mekah Madinah ku gawe sal. Soalnya kayak terkenal. Jamaah haji kuning apa? Pakai sal berarti rotok modern. Ono sing gawe apa ya? Sapu tangan kotak itu di kalung nomor leher. Iling-iling nang Indonesia kate ziarah wali songo. Nama kabeh. Biyen memang banyak orang kesasar di Mekah. Tapi sekarang nggak ada. Hatta orang tua-tua kalau sing kesasar jarang. Soalnya zaman sudah modern, ada HP, tinggal ngepel. Hilang, nggak hilang, menghilangkan diri. Wong kabeh mulai nang hotel itu cekat nang toko-toko. Gak toko tapi delok emas. Gak apa-apa delok. Gak stres mulai. Yang sunnah dilakukan, kemudian kalau yang wajib otomatis wudhu itu wajib. Syarat sahnya sholat itu kan wudhu. Nah, wudhu kalau sunnah napa? Kumur-kumur, kemudian membasuh telinga, menghirup air ke dalam hidung, kumur-kumur, kemudian membasuh tangan dan kaki sebelum wudhu ini sunnah.
Nah, ketika wudu maka menjadi wajib nopo membasuh muka. Apa hikmahnya Pak Ustaz? Saya lihat dalam kitab Irsyadul Ibad, di sana ada keterangan ketika seseorang itu berwudu membasuh muka, maka seluruh dosa yang disebabkan oleh muka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngomong, menghindar dari maksiat pandangan mata kan sulit. Jalan-jalan namun mari ngono tidak sengaja pandangan kita delok wong wedok ayu. Kira-kira merem ya apa berarti? Merem apa melek? Bang, sampai sing sepuh yo. Melek ae. Iki sing sepuh bapak anak dhewe sing enom. Maksudku astagfirullah astagfirullah. Beberapa astagfirullah dosa. Ya nabrak sampean. Ono sing duwe strategi namun pakai kacamata hitam. Orang lirik sana lirik sini kan garu. Pokoknya ibu tak ada di sana. Kalau ada suami masuk mall pakai kacamata hitam itu modus. Sama ngomong mas lah kacamata hitam. Mau nang coba kak kacamata mana? Coba. Itu bisa kanan kiri. Itu kan dosa-dosa yang tidak disengaja. Dosa-dosa yang tidak sengaja tidak bisa dihindari. Iya di nomor itu di Pakistan, tapi Pakistan nggak seberapa ketat. Afghanistan perempuannya itu pakai cadar. Nang Saudi sebagian ada yang moderat, ya. Ada yang masih salah. Kalau di Afghanistan wajib, bahkan perempuan itu tidak boleh keluar sekolah, itu tidak boleh. Tak tahu sekarang karena presidennya baru, setelah keahlian dari pendudukan Amerika Serikat itu mungkin ada modernisasi. Wallahu a'lam. Kalau kita ini pakai yang tawassul, yang tengah-tengah di Indonesia ini mayoritas NU, jadi aliran yang dipakai itu tawassul tengah-tengah, tak terlalu ekstrim ya. Cadaran kuku tempe nang pasang cadaran mau piro karo apa sih cadaran itu bagi orang Arab Saudi memakai cadar komplit ini. Di samping menutup aurat, yang kedua juga menyelamatkan dirinya dari terbangnya pasir-pasir yang ada di Saudi. Sekarang sudah hampir jarang ada badai pasir. Banyak hujannya di Arab Saudi. Kemarin hujan 2-3 hari. Membasuh muka menghapus segala dosa-dosa yang disebabkan oleh muka, entah itu pandangan. Mulut punya dosa tidak dosa punya, walaupun nggak mau punya, mau mencucui belum mau mencucui itu soal atau media-media ciri dengan wajah menyeramkan. Kemudian yang kedua, membasuh tangan juga sama bisa menghapus dosa-dosa yang disebabkan oleh tangan. Enak jadi umat Nabi Muhammad. Untuk dosa-dosa kecil itu dibuat wudhu mawon sudah hilang kabeh. Dosanya kaki. Makanya ini wudhu, ayo basuhlah anggota wudhu ini dengan sempurna. Ojo karena malas kemudian membasuhnya asal-asalan. Kalau wajah harus air semua, kalau bisa 3 kali dibasuh 3 kali sunnahnya. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali sampai siku. Ojo sampai lengan, sampai siku. Ini orang wudhu cuma sampai lengan, siku ini gak kena ya Allah pasal gak sah. Nek wudhu gak sah berarti sholatnya gak sah.
ribuan tahun sholat tidak punya nilai. Emang. Maka pentingnya ngaji ini supaya kita bisa menyempurnakan seluruh ibadah kita melalui ilmu dan berdasarkan ilmu. Pun itu masalah wudu. Kemudian yang wajib, rukunnya sholat ada 13. Berdiri tegak bila puasa. Salah satu rukunnya sholat itu berdiri. Ya apa hukumnya wong sholat senden? Kan apa? Termasuk berdiri. Ya apa hukumnya orang sholat kuat berdiri tapi lumpuh Pak Ustaz? Kalau sholat fardu maka tidak sah Pak sholatnya. Tapi kalau sholat tarawih, sholat sunnah, nggak apa-apa sambil duduk. Males, imamnya tua, terus suwi, terus apa sama? Makanya gue kursi yang untuk kan orang kursi lipat biasanya kecil. Di Mekah itu akhir dibantu-bantu apa nih cakar masjid. Ambil sholat sunnah nggak apa-apa sambil Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, sujudnya tambah suara sujudnya boleh kalau duduk di kursi. Nek sholat lunggune, sholat duduk itu di sini Pak, di lantai, maka sujudnya kalau bisa. Yang wajib subuh ini nggak boleh sampai sholat sambil duduk, kecuali ada halangan. Ya, ada halangan aku sampai sholat dulu, keringinan naik berdiri, ya, berdiri bila puasa. Yang kedua, takbiratul ihram. Pertama, berdiri bila puasa. Dua, niat yang Indonesia pakai usolli, Pak. Ini Mekah itu kawan alirane beto. Di Mekah itu niatnya nggak diucapkan seperti di sini. Usolli fardhu subhi. Nah Mekah itu Allahu Akbar langsung begitu. Bukan niat imami. Niat cuma gak diucapkan, tapi nang jero hati. Sama. Allahu Akbar. Diam itu imamnya itu baca iftitah itu Pak. Gak ada imam itu di Mekah itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada langsung, pasti diam tuh. Allahu Akbar. Diam. Itu baca iftitah, kemudian baca Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu begitu baca Bismillah, tapi tidak disebutkan secara jahar, secara keras. Mana yang benar Ustaz? Sama-sama benar. Sing maca Bismillah dibanterno ya bener, sing maca Bismillah dipelanno ya bener. Menurut Imam Syafi'i, Bismillah itu masuk bagian daripada ayat daripada surat Al-Fatihah. Menurut Imam Hanafi, Hambali, Maliki tidak termasuk daripada bagian surat Al-Fatihah. Nah, jangan bertanya begini, kenapa Pak Ustaz perbedaan ini aja macam-macam, orang yang sholat ini, orang yang sholat ini. Justru berbeda itu kita beruntung Pak. Banyak pilihan dan banyak yang harus kita tempuh nanti ketika kita keadaan darurat. Wudhu nang Indonesia di masjid ini sampai kesentuh laki-laki perempuan batal. Tapi itu menurut Imam Syafi'i, nek jenengan ke Mekah tawaf itu memakai madhab Imam
Imam Hanafi. Jadi kesentuh pada waktu tawaf itu wakil tak mungkin Pak, 7 putaran. Ini wudhu batal kesentuh balik mana? Setas Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah kesentuh batal wudhu mana? Kapan mana? Maka yang dipakai adalah madhab Imam Hanafi. Justru banyak pilihan itulah menjadi rahmat buat kita. Enak. Padha misalnya ngaji ini lho. Masjid siji, kiblat siji, salate yo padha, takbir yo padha, tapi klambine gak padha. Beda-beda ya. Banyak pilihan. Aku senang kuning, ada kuning aku. Senang putih yang penting yang satu dengan yang lain walaupun berbeda jangan saling menjatuhkan, usahakan saling menghargai. Itu sholat. Coba Indonesia ini menjelang pilpres ini saling menghargai biar tidak kisruh. Niat, kemudian takbiratul ihram, yang wajib dulu Pak. Ada orang sholat tak takbir, moro-moro masuk masjid sendakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak salah, harus Allahu Akbar dan tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Wajib bahasa Arab. Di luar sholat boleh pakai bahasa Arab. Menerjemahkan Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya minuman keras langsung dibacakan artinya, gak apa-apa, tapi kurang afdal. Kalau mau menerangkan Al-Quran, baca dulu kalimat Arabnya, baru diterangkan. Seandainya kalimat Arabnya tidak tahu, tapi tahu terjemahannya, gak apa-apa. Takbir, ojo Allah Maha Besar, gak sah. Atau diganti kalimatnya Allahus Somad, gak sah. Takbir itu Allahu Akbar, ojo diwale Akbar Allah, tambah kasar ya. Makanya lebih-lebih imam kalau takbir agak dinyarikan. Kalau imam itu masuk Allah jadi maklum takbir kan turun wes ya. Gara-gara imam ada makmumnya rundingan, makanya diadakan mic. Semakin kesini kan semakin canggih Pak, cepet no sing gawe koyo ngene koyo pilot aja di pilot itu sembahyang juga mungkin macam-macam. Kalau ini sama dengan pun saya jadi cepet no ini aku tak cepet lagi ini kurang banyak cepet no soban ini tak klikane enak. Harus jelas Allahu Akbar supaya makmum itu sempurna. Nang Mekah itu, Madinah itu, sepengetahuan Abaudi, pernah nggak takbir imam tak kedengaran? Kau pasti kedengaran. Mana? Allahu Akbar. Sek ono Bilal lewat ambon. Allahu Akbar. Itu kan hanya takbir-takbirnya yang dibantu oleh Bilal. Nek Fatihah enggak dibantu Pak. Nek Fatihah dibantu ya kisru kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kisru itu hanya perpindahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah ini nek masjid gede kok Masjidil Haram jamaahnya
ratusan ribu. Nek Masjid Al-Hijrah gak usah. RT pengumuman Pak Takbir, jangan suara musik hantar berbegi Allah kaget nek anak jantung kan imamnya mati kan. Masjid Ampel jarang gawe, Masjid Al-Akbar kadang-kadang gawe kadang-kadang tidak, karena disesuaikan dengan jumlah jamaah hijrah piro 1.000 kok gak ketok iya malaikat kabeh sing inti yang jero iki ya takbire dibantu gak apa-apa dibantu salonnya nyamuk ini sudah bagus soalnya enak ini. Kemarin kan khotib hadir ya khotib sama selalu di sini enggak. Saya kemarin kan jadwal saya khotbah ya Jumatan, karena saya agak hadir, saya kirim badan. Pertimbangan saya Jumat ketemu rumahnya, Minggu ketemu mana bosan kau ayah aku ini nanti digeser ya, digeser ke minggu keempat atau ke minggu di Jumatannya, minggu kedua kan kajinya minggu ketiga sama pertama. Takbir harus jelas. Ono imam gak gelem Pak kayak ini. Dia cepitan ini, ono imam gak gelem soalnya KPD mungkin. Gak usah. Ya akhirnya dia sing ngarep kalau sing muli sakno. Pakai mic. Terus pakai mic yang bagus. Ya. Nek ono cepitane Pak. Kadang-kadang imam itu ilmu karumik Pak. Seringkali terjadi termasuk saya ketika ruku sujud itu ojo sampai kabel ireng Pak, kabel ireng ini, kabel irengnya ini ngelembret kemudian kena sujud, ya ngelembret kan gini, gantung deh, terus kena sujud. Ini sholatnya gak sah loh imamnya. Kenapa? Karena kabel ini termasuk alat yang dipakai untuk gerak naik turunnya sholat. Kok surban barangnya? Surban tak gawe. Kalau gawe ngeten surban ini. Mari lu begitu sujud, melembren nang ngarep kena sujud. Iki gak sah sholatnya. Termasuk ruku ya. Termasuk ruku ibu. Kate sejadah serupa di bebel nang ngarepe. Kate sujud itu di apa ya? Di apa nih jalan mudura yang pan apa untuk langsung di lebar non kena sujud ini itu gak sah karena ruku itu termasuk apa pakaian yang dipakai untuk naik turunnya gerak-gerakan sholat. Jangan hati-hati karena naik sujud ojo niru pemane sampai sujud tangannya ini dijadikan satu nang arep terus disujud ini pakai aku dulu nang Mekah ini. Tapi itu kalau menurut mazhab kita ono mazhab yang lain tuh boleh enggak usah pindah-pindah mazhab? Enggak boleh kecuali darurat. Saya rasa bagi kita sudah bagus lah. Kayak kopian ini dahinya dibuka, jangan sampai kena sujud. Karena waktu sholat kopi atas alis, agak atas, ya. Ojo nutupi alis kalau sujud itu nggak sah sholatnya. Yang wajib takbiratul ihram, kemudian berikutnya membaca al-Fatihah, wajib baca Fatihah. Nek ana wong sembahyang gak baca Fatihah, salatnya tidak sah. Ketika sampai baca sendirian, salat sendiri, maka boleh setelah baca Fatihah sampai baca surat boleh, enggak baca enggak apa-apa. Sampai bersolat bareng imam, otomatis ketika imam baca Fatihah sampai mendengarkan sampai waladhdallin amin. Imam baca surat sampai baca
Fatihah pelan-pelan. Nek sampeyan baca Fatihah selesai, imam baca surat Rum selesai, sampeyan cukup mendengarkan dapat pahala. Ojo mengikuti. Ya, ojo mengikuti. Malah di Mekah itu sampai pegang Quran, Pak. Karena dibaca panjang-panjang. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi, dibaca Al-Qur'an. Terjadi dibuka ya dibuka. Enggak nih Allahu Akbar. Ditutup tiga gerak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka badan. Oleh. Termasuk HP muni tempat sembahyang. Ya apa? Sampai bawa HP angsak. Wah, sembahyang. Muni, ya apa? Dicukup dipakai apa di jalan? Kebanyakan kita di jalan. Padahal itu lebih baik sampean ambil kemudian dipatenin. Sudah kue diambil dalam arti dipetak aja Pak Ocok, dijogok baru dibuka. Iki delok status sing sopo kene. Paling di mana jadi malaikat kucul kok ini. Bukan gitu kan. Cuma mereka kita ngisor muni pada waktu ke bawah sampai enggak apa-apa. Kenapa? Karena darurat. Kalau sampai muni terus akhirnya menyebabkan orang yang sholat itu terganggu, Pak. Dan di Mekah itu seperti itu, Pak, dipateni. Muni dipateni. Tapi sebagian orang ya Allah alam dari mana begitu muni terus diisi pateni. Kayak sok menilai Pak Dewi Muni. Tapi nang ini minimal dibentuk. Terjadi kemarin ada kiai dari Madura tahlil 7 harinya tetangga saya. Tak suruh imamnya Pak, imam sholat isya. Enggak ya, harinya HP-nya HP jadul Pak, Netronet itu, HP jadul Nokia, sedikit dan samping. Pas jajak unik Pak, oleh 2 rakaat, ngebel Pak. Masuk 1 kali, ping pintu sing ngebel. Masuk isi ngebel. Ya itu tadi. Maka lebih baik di masjid ini disterilkan dengan cara dibuat nomor ini. Perhatian, ucapan-ucapan dan tembok. Kalau masuk masjid HP harus dinonaktifkan. Ojo dipakai ini, sana mati HP. Dinonaktifkan aja. Itu bahasa kerennya masjid orang-orang takbir nggak paham. Mohon mas, HP-nya dimatikan. Kapan HP gue dinonaktifkan? Pun, ini kemauan nanti kita lanjut pertemuan akan datang terkait dengan masalah kesempurnaan sholat, terkait dengan rukunnya sholat masih sampai Al-Fatihah. Berikutnya nanti seterusnya ada 13 nih. Saya terangkan semua biar sholat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah manfaat selama dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.